faulaika humul khasirun, maka rugilah dia. Maka ayat berikutnya nanti baru dia minta waktu pada Allah. Laula akhartani, ya Allah, andai engkau berikan aku kesempatan hidup sebentar aja, fa asaddaqu wa akum minas salihin, aku ingin bersedekah dan aku ingin menjadi orang yang soleh. Itu surah Al-Munafikun. Salah satu yang membuat kita lalai itu anak, cucu, keturunan dan harta. Real itu, apalagi dah nenek-nenek, dah kakek-kakek. Kenapa nenek tak pergi lagi ke masjid? Cucu datang. Kalaulah cucu datang tuh banyak, asik nonton bareng di rumah, azan isya. Ndak, nanti aja lah, besok lah kakek ke masjid. Gara-gara apa? Cucu datang. Maka fadharum yakunu wa yatamatta'u, biarkanlah mereka makan, wa yatamatta'u, bersenang-senang, wa yulhihimul amal, dan panjang angan-angannya, terbuai dengan angan-angannya. Fasawfa ta'lamun, nanti kelak mereka juga akan tahu. Jadi di sini yang melalaikan itu, yang membuat seseorang itu lupa dengan Allah, yaitu fadharhum ya'kulu wa yatamatta'u, bersenang-senang, wa yulhihimul amal. Ada kalanya itu terlalu panjang angan-angan, hingga pada akhirnya sama, fasawfa ta'lamun, nanti mereka akan tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina maulana Muhammadin ibni Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumi liqa'i rabbih. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin. Sampai detik ini Allah masih berikan kita sehat. Apa kabar semuanya Bapak Ibu, sehat? Sampai detik ini Allah masih berikan kita kesempatan menambah ibadah, beramal soleh. Berkebetulan hari ini tanggal 2 Muharram. Semoga Allah Subhanahu wa taala terus memberikan kita semangat beribadah dan dibimbing mencari ridhonya. Bersalat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berikutnya yang akan kita bahas adalah surah At-Takatsur. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin latarawunnal jahim thumma latarawunnaha 'ainal yaqin thumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Shadaqallahul azim. Alhaakumut takatsur, bermegah-megahan sehingga melalaikan kamu. Hatta zurtumul maqabir, sehingga itu kalian lakukan
berkunjung sampai ke kubur, sampai kamu masuk ke dalam kubur. Kalla sawfa ta'lamun, sekali-kali tidak, kelak kalian akan tahu. Tsumma kalla sawfa ta'lamun, kemudian sekali-kali tidak, kelak kalian akan mengetahui. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin, sekali-kali tidak, law ta'lamuna ilmal yaqin, jikalau kalian mengetahui dengan ilmu yakin. Lalu kemudian latarawunnal jahim, niscaya kalian akan melihat api neraka jahim. Berikutnya summa latarawunnaha 'ainal yaqin, kemudian kamu benar-benar akan melihat dengan mata kepala sendiri. Summa latus'alunna yawma idzin 'anin na'im, kemudian kalian akan dipertanggungjawabkan atau dipertanyakan anin na'im, atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kalian. Karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat ini adalah surah ini surah Makkiyah. Adapun yang berkaitan dengan sebab turunnya, ada kalangan dari kaum Ansar, dua golongan, nama golongannya Bani Haris, Bani Harisah, sama kayak nama Ustadz tuh. Bani Haris, Bani Harisah. Kedua golongan ini, kedua kelompok ini saling membangga-banggakan diri. Satu berkata kepada yang lain, masa kalian ada enggak orang seperti si Fulan dan si Fulan? Di golongan kalian ada enggak seperti bapak ini dan bapak itu? Nanti yang satu lagi membalas, di kelompok kalian ada enggak seperti bapak ini dan bapak ini? Kira-kira begitu. Bahkan tidak hanya cukup sampai orang yang hidup, mereka sampai pergi ke kuburnya. Ayo ikut kami, kita ke pemakaman. Sesampainya di pemakaman itu, mereka tunjuk makam. Waktu hidup dulu, inilah tokoh kami. Kami dulu waktu hidup tokoh kami ini. Maka dari itu kemudian tak lama turunlah surah At-Takasur tentang bermegah-megahan yang sampai melalaikan kamu. Alhaakumut takasur. Lalu kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berikutnya asbabun nuzul dari surah ini atau ayat ini dalam riwayat yang lain. Ada yang mengatakan dalam satu riwayat, seseorang datang kepada Nabi bertanya tentang hartanya. Lalu kemudian itu diungkapkan dalam hadis Nabi, yaqulul abdu, seorang hamba berkata, mali mali mali, hartaku hartaku hartaku. Lalu kemudian innamalahu mimmalihi salas, disampaikan Nabi sesungguhnya di antara hartanya itu hanya 3. Ma akala fa'afna, apa yang dia makan, au labitha, apa yang dia pakai, au tasaddaqa fa'amda, atau yang ketiga, harta yang disedekahkan dan itu menjadi kekal. Wa ma siwa dzalik, adapun yang lain dari yang 3 ini, yang dimakan, yang dipakai, yang dikasih, wa ma siwa dzalik fadzahibun, pergi. Artinya hilang, tak lagi disebut hartanya. Selama ini kita mengatakan bahwasanya harta itu, ini punya saya nih, ini kita punya nih. Memang secara kepemilikan ya, tetapi secara hakikat apa harta mana yang kita punya itu apa yang kita makan, apa yang kita pakai, apa yang kita berikan pada orang lain. Selebih dari itu fadzahibun, dia bukan lagi disebut harta kita. Watarikuhu linnas, dan satu masa kita akan meninggalkannya untuk manusia yang lain. Bisa jadi itu dimaknai dengan anak, cucu, istri, suami, saudara, istri pertama, istri kedua, bisa jadi. Lalu kemudian di ayat yang lain, di hadis yang lain disebutkan lagi, ya batagul mayyit salatah, bahwasanya mayit akan diikuti 3 hal. Fayarji'u usnani,
maka yang kembali akan dua yang kembali pulang ikut bersama dia pulang. Mayit akan diikuti 3 hal. 2 kembali pulang, 1 ikut kekal bersama dia. Mana dia? Yatba'uhu ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Yang ikut menggiring dia sampai ke kuburan itu nanti ada 3. Harta, anak, keturunan, saudaranya, lalu yang terakhir amalnya. Fayarji'u ahluhu wa maluhu. Nanti pulanglah ini harta dan anaknya, harta dan keluarganya pulang lagi ke rumah setelah diantarkan mayit itu ke dalam kubur. Berikutnya yang tinggal itu wa yabqa amaluh, yang tertinggal itu adalah amalnya. Nah, ini terkait Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, asbabun nuzul surah dan asbabun nuzul ayat surah At-Takatsur. Lalu kemudian persesuaiannya apa dengan surah sebelumnya? Surah sebelumnya kita membahas Al-Zalzalah, di bawah Al-Zalzalah Al-Adiyat, di bawah Al-Adiyat kemarin Al-Qari'ah. Ini 3 surah yang beruntun ini membahas tentang hari kiamat. Cara Allah mengguncangkan dunia ini, mengkiamatkan dunia ini bermacam-macam. Ada caranya dengan zalzalah diguncang, ada kalanya seperti serangan yaitu Al-Adiyat, ada kalanya hari kiamat itu digambarkan seperti Al-Qari'ah, ketukan yang sangat kuat. Pesan-pesannya lain. Di ujung dari Al-Zalzalah pesan kebaikannya, jangan pernah menyepelekan kebaikan walaupun sedikit ataupun sepele. Begitu juga dengan keburukan. Kalau nanti di Al-Adiyat pesannya adalah semua itu nanti akan kita persaksikan. Berikutnya lagi pesannya lagi di Al-Qari'ah, sebagai balasannya nanti di hari kiamat ada orang yang masuk surga, ada orang yang masuk neraka. Berikut ini masuklah kita surah At-Takatsur. Apa yang menyebabkan kita menjadi penghuni surga dan apa yang menjadikan kita penghuni neraka. Tetapi ini lebih dominan kepada yang menyebabkan seseorang itu masuk penghuni neraka. Salah satunya adalah Al-Hakumut Takatsur. Al-Hakum diambil dari kata lahwun, yaitu sesuatu perbuatan yang didasari hawa nafsu. Al-lahwu, al-hakum diambil dari kata al-lahwu. Yang diambil dari kata lahwu itu berarti lahwun, artinya sesuatu perbuatan yang didasari oleh hawa nafsu. At-takatsur itu artinya memperbanyak, baik itu yang memperbanyak tentang harta dan lain sebagainya. Lalu kemudian kesan dari al-lahwu ini karena diperturutkan hawa nafsu itu seperti berlomba-lomba. Berlomba-lomba mengumpulkan harta, berlomba-lomba mengumpulkan menjadi naik jabatan dan lain sebagainya. Tapi yang berlomba-lomba dalam hal ini memperolehnya dengan tidak peduli dengan cara apapun, menghalalkan segala cara. Itulah yang disebut dengan Al-Hakumut Takatsur. Biasanya yang melalaikan seseorang itu adalah yang berbicara tentang Allah, banyak sekali dalam Al-Quran. Salah satunya ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwaluhum wala auladukum, la tulhikum amwalukum wala auladukum. Yang membuat kita kadang-kadang berlomba-lomba pengen bermegah-megahan itu ada karena apa? Amwalukum, karena harta. Wala auladukum, yang kedua karena anak. An zikrillah, yang membuat kita lalai itu kadang-kadang harta, anak, an zikrillah, dari mengingat Allah. Ini real Bapak Ibu. Betapa banyak orang yang kerja sibuk kerja, nanti ajalah sholat. Hayya 'alas shalah, nanti ajalah, kata dia. Belum selesai kerjanya, lagi jalan nyetir, lagi kerja nih, cari rezeki. Pom bensin depan aja lah, lalai. Jadi sesuatu yang dia perturutkan karena hawa nafsu, kita tinggalkan itu dari mengingat Allah.
maka itu disebut dengan al-hakum. Biasanya orang itu lengah dan terbuai dengan mengumpulkan harta itu karena memang pengen memperbanyak hartanya. Yang kedua itu karena anak an zikrillah, itu dalam surah Al-Munafikun. Wa may yaf'al dzalik, sambungan surah Al-Munafikun, siapa orang yang memperbuat demikian, lalai kepada Allah karena harta dan anaknya, faulaika humul khasirun, maka rugilah dia. Maka ayat berikutnya nanti baru dia minta waktu pada Allah. Laula akhartani, ya Allah, andai engkau berikan aku kesempatan hidup sebentar aja, fa asaddaqu wa akum minas salihin, aku ingin bersedekah dan aku ingin menjadi orang yang soleh. Itu surah Al-Munafikun. Salah satu yang membuat kita lalai itu anak, cucu, keturunan dan harta. Real itu, apalagi dah nenek-nenek, dah kakek-kakek. Kenapa nenek tak pergi lagi ke masjid? Cucu datang. Kalaulah cucu datang tuh banyak, asik nonton bareng di rumah, azan isya, ndak nanti aja lah, besok lah kakek ke masjid, gara-gara apa? Cucu datang. Maka dari itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, di ayat yang lain yang membuat orang lalai itu, fadharuhum ya'kulu wa yatamatta'u, surah Al-Hijr. Saya tidak tahu ayat keberapa ini, cuman ini di bawah Rubama. Fadharuhum ya'kulu wa yatamatta'u, biarkanlah mereka makan, wa yatamatta'u, bersenang-senang, wa yulhihimul amal, dan panjang angan-angannya, terbuai dengan angan-angannya, fasawfa ta'lamun, nanti kelak mereka juga akan tahu. Jadi di sini yang melalaikan itu, yang membuat seseorang itu lupa dengan Allah, yaitu fadharhum ya'kulu wa yatamatta'u, bersenang-senang, wa yulhihimul amal. Ada kalanya itu terlalu panjang angan-angan, hingga pada akhirnya sama, fasawfa ta'lamun, nanti mereka akan tahu. Maka dari itu apa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sekarang kita masuk dalam aspek hukum. Boleh enggak kita mengumpulkan harta dalam pandangan Islam? Boleh. Justru Islam mengajarkan kita harus jadi orang kaya. Jangan setelah kajian ini kita sinis nih orang kaya. Lakumut takasur tuh. Mentang-mentang rumah bapak itu lebih besar pada rumah kita, dibilangnya lakumut takasur tuh. Itu bermegah-megahan tuh, mengumpulkan harta tuh. Enggak. Dalam Islam itu dibolehkan. Sangat dibolehkan. Banyak sekali ayat yang harus kita penuhi, maksudnya kita usahakan jangan sampai kita ini lemah ekonomi. Contoh surah An-Nisa ayat 9. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim, hendaklah kalian takut ketika meninggal dunia. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa, meninggalkan keturunan di'afa, yang lemah secara akidah, lemah pula secara ekonomi. Khafu alaihim falyattaqullah, hendaklah kalian takut pada Allah. Dua kali disebut, ada dengan wal yakhshal ladzina takutnya, ada dengan fattaqullah. Artinya ini anjuran kepada kita ini mesti kaya. Tapi kalau tak dapat rezekinya dari kaya, entahlah. Tapi dari usaha yang harus kita lakukan, kita harus berusaha keras menjadi orang kaya. Bukan berarti setelah kita ngajar takasur ini kita tak mau jadi orang kaya, enggak. Maka dalam Islam secara hukum boleh menjadi orang kaya, tetapi yang tak boleh itu adalah ketika mengumpulkan kekayaan itu kita bersaing karena bersifat dunia. Karena persaingan yang bersifat dunia itu biasanya membuat perdebatan, perkelahian, dan saling sikut dan lain sebagainya. Tetapi kalau kita bersaing mengumpulkan harta itu karena untuk nilai akhirat, insya Allah dia akan kekal. Dan kemudian cara mendapatkannya itu pun tidak nanti seperti yang berdasarkan dunia. Maka dari itu apa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, secara hukum dalam Islam bahkan kita diwajibkan ataupun diupayakan harus menjadi orang kaya. Tapi dalam hal ini hatta zurtumul maqabir,
mereka yang bermegah-megahan itu, mengumpul-ngumpulkan harta itu, terus melakukannya hatta zurtumul maqabir, sampai masuk ke liang lahat. Bahkan makna yang lain, ada orang yang membangga-banggakan keluarganya yang telah meninggal dunia. Itulah yang disebut dengan hatta zurtumul maqabir. Hatta, sehingga mereka berziarah, berkunjung, maqabir, tumul maqabir, sampai ke kuburan-kuburan. Sampai kuburan itu apa kata mereka? Ini dulu apa kami nih, semasa hidupnya orang di Masjid Al-Mu'awanah ini segan sama dia nih. Ini dulu tokoh kami nih, RT 5, RW 5, RW 6 dipegangnya itu. Dulu kalau masih hidup ini, satu kecamatan ini kenal sama dia. Hatta zurtumul maqabir. Kadang-kadang sampai sudah meninggal pun orang itu masih dibanggakan. Lalu kemudian makna yang lain, hatta zurtumul maqabir, ada orang yang bermegah-megahan tadi, yang mengumpul-kumpulkan harta tadi, itu sampai mati dilakukan. Hatta zurtumul maqabir. Maka mengenai ayat kedua ini membuat kita ada hikmah yang lain. Arti zur itu ziarah. Kesannya tidak ada orang yang mau berkunjung ke kuburan itu lama. Ada nggak kira-kira Bapak Ibu? Kita kalau pergi ziarah ke kuburan ayah dan ibu kita, ada kita yang mau berlama-lama di sana? Anda paling cabut rumput. Setelah kita cabut rumput, berbaca Yasin, habis itu kita siram-siram, bersihkan sekitarnya, habis itu pulang. Jadi seakan-akan, pertama makna yang lain, at-tazurutumul maqabir. Maka kata ulama, kehidupan di dalam ada kehidupan dalam kubur, dan kehidupan itu tak lama. Maka dari itu, karena perangai orang dulu saat berziarah kubur begini, Rasulullah melarang orang ziarah kubur. Pernah dilarang Rasulullah orang ziarah kubur? Pernah. Karena kelakuan mereka di kubur begitu. Ini atok kami nih. Oh, kalau masih hidup dia baga dia nih. Coba masih hidup yang ini, selesai masalah kita yang sekarang nih. Kita kehilangan ini dan itu. Jadi sampai di kubur itu mereka memuja-muja ahli kubur. Ada nggak kita kira-kira orang seperti ini sekarang? Masih. Yang membanggakan leluhurnya. Tahu apa nama berikut ini disebutkannya? Itulah tok kami. Ini perangai orang dulu begitu. Hingga pada akhirnya Nabi tak mau. Jangan kalian ziarah lagi. Apalagi perangai orang sampai dalam kubur. Di kubur itu dia dengan penuh kesedihan yang berlebihan. Dicakarnya lah kubur itu. Papa katanya, kami kangen sama papa, dicakar. Meratap, meraung-raung. Hingga dengan itu Nabi tak lagi menyuruh para sahabat untuk berziarah. Inilah kadang-kadang ada satu riwayat Nabi melarang ziarah kubur, tapi jangan tengok satu hadis, nanti bid'ah. Ada hadis yang lain Ustaz. Nih hadisnya, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Aku pernah melarang kalian ziarah kubur, kata Nabi. Fazurul kubur, maka setelah ini kalian ziarahlah. Fa innaha tuzahidu fid dunya. Karena kalau kita ziarah kubur itu membuat kalian zuhud terhadap dunia, tak terlalu cinta lagi dengan dunia. Wa tuzakkirul akhirah, mengingatkan kalian ke akhirat. Maka kalau konsep ke kuburnya membuat kita tidak terlalu mencintai dunia, gara-gara kita berziarah kita tak hubud dunia, tak terlalu cinta dengan dunia nih, lebih dekat rasanya ke akhirat, ziarahlah. Lalu kalau kebalikannya, kalau kita masih membanggakan ahli kubur, nggak usah ziarah, simple. Jadi ada nggak kalanya kita dilarang ziarah kubur? Ada kalanya kita dianjurkan berziarah kubur? Ada. Tapi sebagian orang mengambil satu sisi saja. Nah,
Kemudian ini lagi hadis yang lain, bahwasanya kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur, sama redaksinya. Aku pernah melarang kalian itu ziarah kubur, ala fazuruha, maka ketahuilah, ziarahlah kalian. Fa innaha turikul qalbu, bahwasanya ziarah kubur itu adalah menghidupkan hati, wa tudmi'ul ain, menutupkan pandangan yang lain, wa tudzakirul akhirah, lalu kemudian mengingatkan kita kepada kehidupan akhirat. Maka orang yang ziarah kubur lebih dekat kepada Allah. Ada orang yang jauh dengan kubur? Tidak. Kalau sekarang ya, entahlah kalau masih ada orang yang ke kubur sekarang masih membangga-banggakan. Jadi hukumnya begitu. Maka dari itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhaakumut takatsur, bermegah-megahan sehingga membuat kalian lalai, hatta zurutumul maqabir, mengumpul-kumpulkan harta itu terus dilakukan sampai dia mati, bahkan sampai membangga-banggakan ahli kubur. Kalla saufa ta'lamun, sekali-kali tidak. Tapi makna yang lain kalla itu Bapak Ibu, maknanya adalah jangan. Sekali-kali jangan, sekali-kali tidak. Ada makna yang lain, berhati-hatilah. Hati-hati, jangan terlalu melakukan demikian demi mengumpulkan dunia yang sesaat. Kalian menghalalkan segala cara. Kalla, hati-hati. Saufa ta'lamun, kelak kalian akan tahu. Summa kalla saufa ta'lamun, kelak kalian akan tahu. Kemudian kelak kalian akan tahu. Berapa kali diulang Bapak Ibu? 2 kali. 2 kali diulang. Maka makna yang 2 kali diulang ini, kata ulama dalam kitab Mukasyafatul Qulub itu dijelaskan, kalla saufa ta'lamun yang pertama itu kesannya untuk kubur, untuk kehidupan kubur. Kalla saufa ta'lamun yang kedua itu menunjukkan kehidupan akhirat. Jadi seakan-akan kalau di dunia ini kalian mengumpulkan harta-harta dengan cara yang tidak baik, bersaing tidak baik, tidak sehat, lalu kemudian sekali-kali jangan, hati-hatilah. Summa kalla saufa ta'lamun, kelak kalian tahu ada kehidupan di dalam kubur. Satu masa kalian akan tahu ada kehidupan di akhirat. Maka dari itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengenai hal ini, kalla law ta'lamuna ilmal yaqin, sekali-kali tidak, lau ta'lamuna ilmal yaqin, sekiranya kamu tahu dengan ilmu yakin. Jadi di istilah dalam Al-Quran ini ada namanya ilmal yakin, ada ainal yakin, ada hakul yakin. Sering kita dengar Bapak Ibu ya. Ilmal yakin, ainal yakin, hakul yakin. Apa bedanya? Kalau ilmal yakin itu pengetahuan yang menimbulkan keyakinan. Ainal yakin, keyakinan yang dimunculkan karena sudah melihat. Hakul yakin bukan hanya sudah mengetahui dan melihat, tapi dah tahu seluk-beluknya, itulah hakul yakin. Sebagai contoh, saya mau tanya Bapak Ibu, pernah enggak Ibu ke Israel? Bapak pernah enggak ke Israel? Hah? Enggak pernah? Mau? Oh, pernah Ibu ke Israel? Amerika? Australia? Oh, kasihan kali. Nah, lalu kemudian pertanyaan berikutnya, Bapak Ibu yakin enggak ada Israel? Ada Amerika? Ada Australia? Tapi enggak pernah ke sana. Yakin enggak ada Bapak Ibu? Yakin. Keyakinan itulah yang disebut dengan ilmu yakin. Dari mana Ibu tahu ada Amerika? Dari mana tahu Bapak ada Australia dan Israel? Di berita. Ada kalanya di tulisan, ada kalanya ceritakan orang. Berarti ada.
diceritakan orang, dibaca, didengar, itulah ilmu. Sehingga membuat kita yakin ada. Perlu lagi Bapak Ibu harus ke sana membuktikan, oh ada rupanya. Perlu? Nah, kalau ainal yakin, dia udah sampai ke sana dan lewat, tengok, oh ini Israel, oh ini Amerika, oh ini Australia. Karena dia lihat dengan mata kepalanya sendiri, timbul keyakinan itu. Itu yang disebut ainal yakin. Ada yang di atas itu. Apa dia? Hakul yakin. Enggak cuma tahu, enggak cuma pernah melihat, tapi selah belahnya pun dia tahu. Seluk beluknya dia semua tahu. Mana di sana jalan jeruk purutnya, mana di sana jalan jeruk manisnya, kecamatan apa, kelurahan apa, siapa kepala desanya, siapa dia tahu semua. Itulah hakul yakin. Kita sambungkan dengan ayat. Kalla law ta'lam kalla sawfa ta'lamun. Sekali-kali jangan berbuat demikian. Jangan mengumpulkan harta, jangan bermegah-megahan dengan cara yang tidak halal. Bahkan sampai kalian membangga-banggakan ahli kubur. Jangan. Satu masa kalian akan tahu ada kehidupan di kubur. Satu masa kalian akan tahu summa kalla sawfa ta'lamun, bahwasanya ada kehidupan di akhirat. Menyikapi yang dua itu, kehidupan kubur dan akhirat. Ada yang percaya. Mana dia? Kalla law ta'lamuna ilmal yakin, yaitu ada orang yang langsung percaya meskipun dia belum sampai ke kubur. Ada orang yang percaya meskipun dia belum sampai ke akhirat. Di mana kira-kira kita itu Bapak Ibu? Posisi kita masuk nggak itu? Percaya ke kubur meskipun belum sampai ke sana. Percaya ke akhirat meskipun kita belum sampai ke sana. La tarawunnal jahim thumma la tarawunnaha 'ainal yaqin. Kemudian la tarawunnaha, kelak mereka akan melihat 'ainal yaqin, dengan mata kepala sendiri. Baru timbullah keyakinan. Kita yang mana? Ragu nih. Percaya tanpa melihat, atau lihat dulu nanti baru percaya? Pilih mana? Percaya dulu tanpa. Kalau sudah melihat baru percaya, itulah orang yang lalai. Maka dari itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hal ini menyikapi kehidupan dua lagi berikutnya di hadapan kita, barzakh dan akhirat. Ada dua sikap manusia. Langsung dia percaya. Disampaikan Ustadz tuh kemarin ada zalzalah, disampaikan Ustadz tuh kemarin ada al-adiyat, tanda-tanda kiamat, ada namanya al-qari'ah, peristiwa kiamat. Apa kata jamaah tuh? Entah ya, entah enggak katanya. Ada yang modelnya gitu, terserahlah. Ada yang bilangnya, ya Allah dahsyat sekali. Dihayatinya bahasa-bahasa Al-Quran itu luar biasa, aku gak kuat ini. Di waktu subuh gelap-gelapnya datang serangan. Ada ketukan yang begitu dahsyat suaranya sampai kita membuat kita bertanya-tanya. Ada goncangan dari dasar bumi sehingga bumi itu muntah. Ada yang ketiduran tahan-tahan tanda. Tapi orang yang bertambah keimanannya itu tadi, tak perlu dia harus ke sana. Itulah orang yang yakin. Tapi kalau orang yang ragu-ragu lagi, nanti baru yakin sendiri dia. Dengan cara apa? Ain, ditengoknya. Betul rupanya kata Ustadz tuh. Ya Tuhan, kami belum menambahkan amal untuk soleh, untuk beramal soleh. Berikan kami waktu sedikit lagi. Gak ada gunanya lagi. Maka dari itu apa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkebetulan dalam kitab Mukasyyafatul Qulub ini ada pembahasan satu bab tentang perbedaan antara ainal yakin dan ilmul yakin. Apa disebutkan di sini? Fa in qila, bila dikatakan, bila ditanya, mal farqu baina ilmul yakin wa ainal yakin? Apa perbedaan antara ilmu yakin dan ainal yakin? Qila lahu, jawablah, ilmul yakin kana li anbiya'i, kana lil anbiya'i binubuwatihim. Bahwasanya ilmu yakin itu adalah untuk para nabi
dengan kenabian mereka. Wa ainal mal yakin lil malaikah. Nah, sebelum saya jelaskan ini, yang pertama katanya ilmu yakin kana lil anbiya'i binubuwatihim. Bahwasanya ilmu yakin itu adalah untuk para nabi karena kenabian mereka. Ini menunjukkan nabi itu kemanusiawiannya. Manusiawi kan belum sampai ke akhirat. Kecuali nabi yang Allah sudah pilih-pilih, yang sudah melihat surga dan neraka. Tapi secara manusiawi sama seperti kita, masih hidup dan belum melalui akhirat. Apa yang terjadi para nabi? Mereka juga dikisahkan, diberitakan tentang hari kiamat, diberitahukan tentang alam barzakh, tapi mereka punya keyakinan kepada Allah. Itu yang disebut dengan ilmu yakin. Beda dengan malaikat. Apa bedanya dengan malaikat? Wa ainal yakin. Ainal yakin itu lil malaikah. Ini untuk malaikat. Li'annahum yu'ayyinunal jannah wan nar. Kenapa? Karena malaikat itu sudah menyaksikan mana surga, mana neraka. Jadi mereka sudah yakin. Kenapa? Karena sudah tahu dan kemudian mereka langsung melihatnya. Mana wallahu, mana dia al-qalam, mana dia al-arash. Lalu kemudian mana dia al-kursi, fatakunu lahum ainal yaqin. Maka dikatakanlah kepada mereka bahwasanya mereka itu adalah ainal yaqin, keyakinan yang sudah disaksikan dengan mata. Wa in syi'ta qulta, jika engkau mau mengatakan ilmu yakin ilmu maut wal kubur lil ahya. Sebagai contohnya bahwasanya ilmu yakin itu adalah ilmu tentang kematian dan tentang kehidupan kubur bagi orang yang hidup. Ilustrasinya begitu. Ilustrasinya ilmu yakin itu ibarat bahwasanya kita belajar tentang kematian, kita belajar tentang kondisi kubur. Itu disebut ilmu yakin. Li'annahum ya'rifuna bi annal amwati fil kubur. Karena kita tahu bahwasanya mereka yang dikubur itu ada kehidupan. Ataupun kita mengetahui bahwasanya di dalam kubur itu ada orang-orang yang mati. Lalu kemudian lakin la yadruna kaifa halihim fiha. Tapi kita tak tahu apa yang mereka alami di dalamnya. Jadi ilustrasi contohnya begitu. Ilmu yakin itu kita yang masih hidup ini belajar tentang kubur. Bagaimana kondisi kubur. Bagaimana tentang kematian? Kan kita pernah belajar tuh tentang pencabutan nyawa, bagaimana dalam hadis, tentang siksa kubur kita sudah pernah belajar. Inilah kita nih. Dan kita sampai ke kubur kita tahu bahwasanya dalam kubur itu ada orang yang sudah kita pernah antarkan dulu. Itu namanya ilmu yakin. Karena dan berikutnya kita nggak tahu seperti apa hakikatnya dalam keadaan mereka dalam kubur tersebut. Maka demikian pula yang ketika ainal yakin dibandingkan dah sampai dia ke kubur itu, barulah dia yakin lagi bertambah. Itulah ainal yakin, langsung merasakan. Maka dari itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita di ainal yakin dalam hal azab ini. Harus kita saksikan dulu baru kita percaya. Nauzubillah min dzalik. Lalu kemudian setelah itu ayat itu disambung lagi, la tarawunnal jahim. Niscaya benar-benar mereka akan melihat neraka jahim. Kita semua ini akan melihat bagaimana siksa Allah. Mau tak mau tetap melihat. Meskipun kita ahli surga tetap melihat karena kita akan melewati itu semua. La tarawunnal jahim thumma la tarawunnaha 'ainal yaqin thumma la tus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Kemudian latus alunna yauma izin, semua akan ditanyakan, benar-benar akan ditanya anin naim, terkait nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Maka dari itu ada seorang hamba, ada seorang umat Nabi, sahabat, dia datang kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, saya ini bukan orang kaya,
Kayaknya saya nggak akan ada dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian apa jawaban Nabi? Jawaban Nabi, zilalul masakin, tempat tinggal, wal asjar, pepohonan, wal akhbiyah, setelah itu tenda-tenda yang menjaga kalian, allati tuqikum minal harri wal bar, dari menjaga kalian dari musim panas dan musim dingin, wal ma'ul barid, bahkan air yang pernah kalian minum, fil yaumil har, saat kalian keadaan panas, semua akan ditanya oleh Allah. Jangankan apa yang kita genggam, maknanya jangankan apa yang kita genggam, bahkan apa yang ada di lingkungan sekitar kita, apa yang kita nikmati seperti udara nafas dan air minum sekalipun, bahkan sendal yang kita buat untuk menapak, semua akan ditanya oleh Allah, kata Nabi Muhammad SAW. Sehingga kita tak dapat kita mengelak dari itu. Kalau secara garis besarnya apa yang digenggam akan ditanya oleh Allah. Tapi kalau secara mendetailnya, Allah akan tanya apa yang dapat kita nikmati dalam hidup, termasuk udara dan lain sebagainya. Kalau dari segi masanya, apa yang masih kita ingat, yang kita mulai lupa-lupa, dan bahkan kita tak ingat lagi sama sekali, itu akan ditanya oleh Allah. Itulah yang disebut dengan sodar, yasdur. Kan begitu tuh. Ada kadang nikmat itu masih segar dalam ingatan kita. Contoh dari bangun tadi atau sebelum tidur tadi malam, kita masih ingat sesuatu tuh. Apa yang kita lakukan sampai hari ini, sampai detik ini, kita masih ingat. Itu namanya segar dalam ingatan. Tapi kalau kita ulang 3-4 hari ke belakang, udah mulai lupa lah Pak kan. Ada yang lupa, ada yang ingat. Yang ketiga, sama sekali tak kita ingat lagi. Apa contohnya? Apalah kira-kira gambar buku bahasa Indonesia Bapak dan Ibu saat kelas 1 SD? Masih ingat nggak? Pelakunya siapa tuh? Ya kita. Yang nulis-nulis itu siapa? Ya kita. Yang belajarnya siapa? Kita. Itu baru secara garis besar. Oke, agak-agak dekat dari situ. Siapalah teman Bapak dan Ibu waktu SD satu meja? Masih ingat nggak? Padahal kita sekolah nggak Bapak Ibu? Sekolah. Begitulah di hadapan Allah. Ada nanti nikmat yang sama sekali kita nggak ingat lagi, dibongkar. Begitulah makna dari sifat Allah yang namanya khobir. Khobir itu lebih dalam daripada alim. Nggak semua sekedar tahu, tapi teliti. Makanya kalau dilihat dari segi maknanya, dari segi bentuknya, apa yang ada di sekitar kita, Allah akan tanya. Apalagi lah yang kita genggam. Apa yang ada di sekitar kita yang kita nikmati ditanya oleh Allah, apalagi yang kita genggam. Kalau dari segi masanya, kadang-kadang nikmat itu masih segar dalam ingatan kita saat disasanya oleh Allah. Kau kenapa hambaku begini, masih bisa kita jawab. Tapi ada kalanya Allah tanya sesuatu yang mulai-mulai kita lupakan. Apa iya? Bahkan kita tak ingat lagi pun akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sesuatu yang digenggam itu apa? Dalam hadis besarnya Nabi Muhammad SAW disampaikan, la tazulu qadama Adam, tidak akan tergelincir kaki umat Nabi Adam alaihissalam, umat Nabi Muhammad SAW, yaumal qiyamah hatta yus'alu an arba', sampai dia ditanya 4 pertanyaan. Apa itu? An umrihi fima afnah, umur yang telah diberikan kepada kalian kemana kalian habiskan. Berbicara tentang umur, dah tahulah kita kemarin, dah pernah di awal-awal dulu. Umur itu Allah kasih kepada kita kisarannya hanya ma baina sittina ila sab'in, hanya kisaran 60 sampai 70 tahun saja. Wa aqalluhum ayyajuzu zalik. Adapun orang yang bertahan hidup di atas 70 cuma sedikit. Kalau adapun orang yang meninggal dunia di bawah 60 juga sedikit. Nah, jadi nikmatilah yang 60 tahun ke atas, sedikit-sedikit lagi ini. Kalau saya hitung, saya 30 sekarang, berarti masih ada 30 lagi. Kalau cuman sekarang kisaran besar kata Nabi,
ma baina sittina ila sab'in wa aqalluhum ay yajuzu zalik. Yang di luar dari itu hanya sedikit. Allah akan tanya, Pak, Bu, kemarin 65, ya, kemana aja tuh? Tanya. Baru ditanya sebelum sampai kita ke kubur, belum lagi hari kiamat. Dan ditanya siapa teman sebangku bapak dan ibu waktu SD, udah nggak tahu. Apalagi lah di hadapan Allah. Itu yang masih kita ingat aja tuh pertanyaan tuh. Kadang-kadang pertanyaan itu tak terpikir oleh kita. Begitulah Allah Subhanahu wa taala akan bertanya. Lalu kemudian wa min syababih an syababihi fima ablah. Masa muda kemana kalian gunakan, kemana kalian habiskan. Ingat-ingatlah Pak, Bu, nampak-nampak dari wajah-wajahnya playboy ini banyak mantannya. Masa muda kemana kita habiskan? Ada orang masa mudanya maaf kelam, udah jadi bapak-bapak baru taubat. Oh, saya banyak bergaul dengan bapak-bapak. Dulu awak masih lajang duluan, semualah awak cobalah minuman tuh, mau topi miring, mau whisky, mau vodka, mau tua, udah ku coba semua tuh Ustaz. Ada yang begitu ceritanya. Ada yang bercerita ketika berjumpa dengan orang tua itu, kadang awak dah merantau loh Ustaz, udah sampai sini, macam-macam. Tapi semua masa muda itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa an syababi fima ablah wa ammali. Yang ketiga bertanya tentang harta. Pertanyaan pertama, min aina iktasabah, dari mana kau dapatkan? Wa fima anfaqah, apakah kita dapatkan itu seperti at-takasur, kita kumpulkan dengan cara yang sesuka hati, menyikut kawan, memfitnah dan lain sebagainya sehingga kita menjadi orang yang besar? Wa fima anfaqah, kemana kalian gunakan? Setelah punya uang, setelah punya harta, setelah ditumpuk, kemana digunakan? Ada 7 harta yang menolong di jalan Allah. Pilih: zakat, sedekah, infak, wakaf, ghibah, wasiat, ghanimah. 7 harta yang menolong di jalan Allah. Mana yang kita udah gunakan nih? Zakat, bagi orang kaya dibebani zakat. Ada haul, ada nisabnya, itu syaratnya, itu rukunnya. Syarat zakat, syarat wajib zakat, ada haul, ada nisab. Udah tahu kita nih. Tapi saya lebih suka kalau membahas tentang harta ini, tentang orang yang kaya, bukan hanya sekedar zakat. Karena dalam hidup ini bukan hanya mengeluarkan zakat, tapi bagaimana lebih bermanfaat bagi orang lain. Lebih enak babnya itu dibahas tentang itu. Lalu kemudian ada orang yang tak sanggup berzakat karena kurang hartanya. Maksudnya dia infak. Apa beda infak sama sedekah tuh Ustaz? Kalau infak itu lebih ke arah materi. Contoh masjid, semen, itu infak tuh. Duit, infak tuh. Pasir, infak. Batu, infak. Paku, infak. Lebih ke arah material, itu namanya infak. Kalau sedekah, nama umumnya, nama umum dari sedekah itu sendiri, nama umum dari pemberian itu namanya sedekah. Mau makanan, mau lontong, mau nasihat, bahkan tabassumi kali wajhi akhika sedekah. Senyum pun pada wajah saudara itu disebut lewat bakul senyumin aja. Itu dia. Yang ketiga, yang keempat, sedekah ini lebih awam maknanya, bisa materi, bisa dalam hal yang lain. Ada namanya zakat, infak, sedekah, wakaf. Wakaf kalau udah dikasih terhenti, wakfun artinya wakaf. Kita ngaji kan ada wakaf. Kalau udah wakaf berhenti, nggak bisa diganggu gugat lagi, nggak bisa diteruskan oleh ahli warisnya lagi, nggak bisa untuk dibagi lagi. Artinya wakaf. Saya wakafkan tanah untuk masjid, tak sampai situ selesai. Urus dia ke BWI, kasih surat terimanya. Ada namanya hibah, pemberian. Pemberian itu bersifat seperti hadiah. Saya senang kali lah nengok Ustaz tuh, kasihlah 1 juta. Contoh, kasih 1 juta. Itu hibah. Inilah yang tinggal. Seperti yang kita jelaskan di awal, ada 3 yang akan ada, sebenarnya 3 harta manusia itu. Harta manusia itu mana? Mana yang dipakai, mana yang dimakan, mana yang diberikan. Cuma ini harta kita sebenarnya. Hitunglah.
Saya pakai 2 baju hari ini, 1 baju di dalam, 1 di luar. Pakai 1 celana di dalam, nggak usah saya tunjukkan lagi. Di luar ada sarung. Ada di antara kita Bapak Ibu yang pakai 5 baju, 5 lapis, sekaya-kayanya orang. Nah, saya paling banyak makan itu 1 piring, jarang saya nambah. Betul, saya jarang, makanya badan saya kecil. Itu pun 1 piring tak penuh. Tengok-tengok juga lah, kalau panas harinya tidak makan saya itu, udah kuat, menyengat rasanya. Tapi ada orang yang kuat makan, tambah sepiring, itu biasa tuh. Sepiring pertama, sepiring kedua, tambah lagi dia, itu biasa tuh Pak. Tapi kalau ada orang yang makan udah sepiring penuh pertama, penuh kedua, ketiga juga mau, nggak usah berkawan lagi sama dia. Tapi itulah yang dia nikmati. Apa yang dia pakai, apa yang dia makan. Coba kita rasa-rasakan dalam hidup ini. Sikit berarti harta kita ya Pak ya. Apa yang kita berikan? Nabi yang bilang bukan saya. Kata Nabi, harta itu kalau ada yang dikasih ke orang lain, itulah baru harta kita. Maka dari itu hibah. Yang kelima, pemberian. Ini yang disebut harta kita. Berikutnya wasiat. Kalau ada wasiat yang baik, sampaikan. Semoga bisa diteruskan oleh generasinya. Akhirnya bisa mengalir pahalanya sampai ke kubur. Termasuk saya ini yang makan wasiat terus. Bapak saya meninggal dunia, kau jaga kakakmu ya. Ya. Sebelum meninggal dunia, kau cari emakmu besoknya, kau rawat ya. Ya. Emak awak sebelum meninggal kemarin 3 hari sebelum meninggal, menikah kau ya. Aku mau anak gadisnya yang ini. Kau ambil. Itulah yang di rumah sekarang nih. Kayak itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau semakin masih hidup kita ini wasiat aja. Apa yang kita mau wasiatkan yang hal yang baik ini? Ini karena juga ini yang bermanfaat. Berikutnya adalah yang terakhir itu ghanimah, harta rampasan perang. Ini tidak ada lagi harta rampasan perang ini Bapak Ibu. Enggak ada lagi, sebab apa? Karena tidak ada lagi peperangan. Nanti kalau itu pembahasannya ada namanya al-anfal, ada namanya ghanimah. Al-anfal itu ada kalanya sebelum dibagikan, satu riwayat mengatakan begitu. Ada yang sudah dibagikan, yaitu untuk Rasulullah SAW disisihkan terlebih dahulu. Jadi beda al-anfal al-ghanimah. Nanti itu pembahasannya di surah al-anfal. Maka 7 inilah wa fima anfaqah, yang akan ditanya Allah, kemana kau gunakan. Jadi kalau kata orang miskin, saya nggak ada, nanti kan kena tanya karena saya nggak punya harta, kata si miskin. Oh, kita kena poin pertama, Allah kasih kesempatan hidup, Allah kasih kesempatan masih masa muda. Datang Ustadz tuh karena ceramah aja, Ustadz ini kan selalu cari titik aman nih, nggak punya harta juga, nggak juga terlalu diceramah. Nah, yang satu lagi yang paling bahaya, an ilmi, dari ilmunya. Apa yang dia tahu, semakin tinggi gelarnya, 1 S2 S3, semakin tinggi gelarnya, alumni dunia, bukan lagi alumni dari universitas, alumni dunia, alumni akhirat, dia saking tingginya malah dia itu. Itu akan ditanya Allah, an ilmi, apa yang dia ketahui, madza amila, apakah sudah diamalkan. Berat Bapak Ibu. Makanya siksaan bagi orang yang berilmu itu salah satunya ketika dia dah tahu akan 2 kali lipat dibandingkan orang yang tak tahu. Ustadz, guru, kalau dah tahu dia hukumnya, dikerjakannya juga lagi, yang dilarang maksudnya, itu 2 kali lipat hukumnya. Tapi jangan setelah ini buat dalil jamaah, tidak usahlah kita belajar lagi, makin banyak ilmu makin banyak siksa, kata satu. Tapi ini kalau di luar dari itu, kalau dia beramal, semakin tinggi ilmunya, semakin tinggi nilainya. Jangan samakan solat kita, la yastawi, tak, apa bunyi ayatnya dia, tak sama orang yang berilmu dengan orang yang tak berilmu. Contoh, orang yang berilmu solat dengan kita, dalam kitab At-Tibyan itu dijelaskan bahwasanya kalau ada orang yang berilmu solat, setiap ayat yang dia baca itu dinilai 10 kebaikan. Kenapa? Karena dia bisa baca ayatnya dengan fasih dan benar sesuai tajwid dan makhrajnya. Ada lagi di atas itu, enggak cuma itu,
dia tahu mana makhraj, mana tajwid, mana artinya, menghayati ayatnya. Pokoknya kandungan ayat itu bisa dihayati. Setiap lafaz yang diucapkan dalam salat itu bisa dia resapi. Itu lebih dari itu lagi. 70 kebaikan per hurufnya. Ada lagi di atas itu Ustaz? Ada. Dia tahu tajwidnya, dia tahu makhrajnya, dia tahu kandungannya, tahu memahaminya, tahu menghayatinya. Bahkan dia tahu secara bahasa kaidahnya. Kenapa dibaca bismillahi? Bukan bismillahi, bukan bismullahi. Dia tahu di situ ada ba harfu jar, ada 9, ada 11, bahkan ada 13. Harfu jar fungsinya itu membuat baris kasroh. Kalau masuk menjadikan kasroh. Makanya bismi bacaannya. Allahi mudofun ilaih. Makanya bismillahi, bukan bismillah. Ar-Rahmani na'at awal, Ar-Rahimi na'at tsani. Dia tahu. Maka dari itu, kalau andai dia tahu itu semua, maka 700 per hurufnya ketika dia sholat. Ayo mau pilih mana? Tapi ingat, kalau berbuat amal buruk 2 kali lipat Allah akan siksa dia. Jadi artinya berbicara tentang summa latus alunna alin yauma idzin anin naim, tidak ada kita yang tak kena, semua kena. Latus alunnya, niscaya akan Allah tanya anin naim, atas nikmat yang diberikan Allah kepada kita semuanya. Dan secara garis besar dalam hadis Nabi, dalam kitab Nasaihud Diniyah, Nabi pernah berkata, maghbunun ni'matani maghbunun, 2 nikmat yang selalu dilupakan katsirum minan nas, sebagian besar manusia. Mana dia itu? As-sihhah wal faragh, nikmat sehat dan sempat, kata Nabi. Insyaallah kita akan membahas tentang nikmat-nikmat nanti dan bagaimana pentingnya menjaga sebuah waktu, karena kita sudah tahu beberapa ayat sebelum ini tentang hari kiamat, ancaman Allah di hari akhirat. Dan setelah ini kita diingatkan tentang tak boleh bermegah-megahan dalam dunia. Dan berikutnya bagaimana semestinya yang harus kita lakukan, yaitu memanfaatkan waktu. Dan itu akan dibahas pada surah Al-Asr. Demikian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup ucapan hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Andai ada khilaf salah kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.